Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau absen dulu satu-satu ya. Pagi-pagi harus semangat. Jadi kalau Ibu cek, misalnya ya, Afif, hadir Bu. Jangan tunjuk tangan, tapi tangannya tidak semangat ya. Oke anak-anak Ibu mulai ya. Afif. Hadir, Bu. Iya. Andrea. Hadir, Bu. Iya, di belakang ya. Angelin. Hadir, Bu. Artika. Hadir, Bu. Fabiano. Hadir. Fatsma. Hadir, Bu. Vika Fitri. Hadir, Bu. Iya. Haikal. Hadir, Bu. Ibnu. Hadir, Bu. Syifa. Hadir, Bu. Susan Amelia. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Hadir, Bu. Tasya. Hadir, Bu. Tika Yulianti. Hadir, Bu. Wis. Irfan Alif. Sakit izin Alfa. Alfa, Bu. Wildayana. Zulfa Syafqah. Iya, terima kasih anak-anak Ibu. Tahukah hari ini kita belajar apa? Tahu. Iya. Belajar apa? Cerpen. Iya. Jadi tes cerpen ya. Kemarin sudah belajar mengenai unsur cerpen. Nah, pada pertemuan semalam belajar tentang apa? Ya, itu apa? Unsur-unsur cerpen. Udah. Yang semalam Struktur cerpen. struktur dan struktur apa? Struktur dan semalam di atas struktur dan struktur dan kebahasaan cerpen. Nah, hari ini kalian akan belajar bagaimana mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi, nah, pelajaran kita hari ini melanjutkan yang kemarin. Kemarin kan mempelajari struktur sama kebahasaan. Nah, hari ini kalian Ibu harapkan mampu menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Ya, jadi harapan Ibu setelah pembelajaran ini kalian mampu menyusun kerangka cerita pendek. Ya. Baiklah anak-anak Ibu, kalau kita membuat sebuah cerpen, ya kalian harus mengetahui beberapa hal. Ya, kalau mungkin sebuah cerpen, sebuah film, sebuah apa itu udah pernah sering kalian lihat ya. Cuman ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, yaitu isi sebuah cerpen singkat dan jelas. Ya, kemudian menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Maksudnya jangan menimbulkan makna yang ambigu. Misalnya satu kalimat dia menimbulkan dua makna. Jadi sehingga menimbulkan kebingungan bagi pembacanya. Nah, yang ketiga, memperhatikan aspek kedalaman dalam menulis ya. Jadi nanti dalam menulis ada aspek, yaitu aspek kebahasaan ya. Dari pelajari kemarin ya. Ya. Oke, anak-anak Ibu, yang terakhir adalah yang paling penting ya, menjelaskan bagaimana tokoh dan penokohan di dalam cerita tersebut. Ada 6 kelompok ya, kelompok struktur, kelompok rangkaian peristiwa, ya, kelompok orientasi, komplikasi, resolusi dan resolusi 2 atau penyelesaian 2 ya. Ibu mau bagi kelompoknya karena ada 5, Ibu mau sini 1, sini 2, ya, sini 3, sini 4. Sini 5. Nanti yang ini agak dimajukan sedikit, yang ini digeser ya, biar jangan terlalu rapat ya. Tuh. Ayo. 3 menit. Silakan bentuk kelompok.
akan banyak kebaikan untuk kita. Jadi yang masih punya orang tua, masih lengkap orang tuanya, bahagia karena orang tua. Oke? Ibu lihat ini banyak yang berlinang air matanya ya. Sedih ya. Begitulah ya. Penyesalan itu tidak akan bisa lihat gimana? Penyesalan itu selalu datang terlambat ya. Ini nampaknya kalau langsung ditulis dalam bentuk kerangka ini asik sekali karena masih manis, masih lekat di ingatan ya. Oke, silakan dikerjakan. Yuk, silakan dikerjakan. Masih ingat masa itu ceritanya karena menyita air mata. Yuk, silakan dikerjakan. Udah, masih ingat ya, ini tugasnya. Coba kamu cari latar. Jadi latar tempatnya di mana aja di sekolah. Mana lagi? Di sekolah, di rumah. Tempat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resolusi 2 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami yang beranggota Afif Alfa Kromas sebagai ketua, Fatma Azhara, Wildayana, Syifa Anissa, Haikal Kurniawan. Keterangannya, anaknya yang dibully karena ayahnya seorang supir bajai yang menentukan sudut pandang orang ketiga. Nomor 7 menentukan alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur ingin menpresentasikan hasil diskusi kami. Berikut adalah anggota kami. Kedua, Yulfa Syafiqoh, Muhammad Agung, Muhammad Rafli, Nashwa Putri Reza, Muhammad Fadli. Berikut hasil diskusi kami. 1. Observasi, keterangan. Kerangka cerpen berdasarkan film yang disajikan guru. 2. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Keterangan, judul, janji ayah. Tema, penyelesaian selalu datang terlambat. 3. Menentukan latar belakang cerpen. Keterangan, latar tempat, sekolah, kafe, rumah, dan jalan raya. Latar waktu, pagi, siang, dan malam. Latar suasana, sedih. 4. Menentukan para tokoh. Keterangan, protagonis ayah, antagonis anak, pritagonis teman si anak perempuan. 5. Menentukan bagian orientasi, muncul masalah, komunikasi, dan penyelesaian. Orientasi, saat si anak dibully. Muncul masalah, saat si anak mendatangi acara ulang tahun temannya dan dipermalukan. Komplikasi, saat si ayah tertabrak sampai si ayah meninggal. Penyelesaian, si anak disiksa. Menentukan sudut pandang orang ketiga. 7. Menentukan alur campuran. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Observasi, dibully sama teman setiap hari. 2. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Janji ayah, penyelesaian di akhir. 3. Menentukan latar belakang cerpen. Sekolah, rumah, kafe, siang, malam, pagi. 4. Menentukan para tokoh. Tukang bajai, anak dan tukang bajai, teman. Ayah protagonis, anaknya antagonis, temannya antagonis. Menentukan bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Dibully teman, pergi acara teman, membentak ayah, melempar sepatu yang sudah diberikan, membuang nasi yang ayah tertabrak mobil. Menentukan sudut pandang orang ketiga. Menentukan alur campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok resolusi ingin menyampaikan isi teks dari kelompok resolusi.
Susan Amelia, anggota Ika Fitri, Sakina, Saiful, Rama Wahida. Observasi pembulian dan anak perempuan yang marah kepada ayahnya. Menentukan judul dan tema pada cerpen. Judulnya Janji Ayah. Tema penyesalan yang akan selalu datang di akhir. Menentukan latar belakang cerpen. Latar suasana sedih, latar tempat, kafe, rumah, dan jalan. Latar waktu, siang, pagi, dan malam. Menentukan para tokoh. Ayah, anak perempuan, teman-temannya, penumpang bajai, pembeli barang-barang elektronik, dan orang pengantar pakainya. Menentukan bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi, dan penyelesaian. Seorang anak bajai tersebut dibully oleh teman-temannya karena pekerjaan ayahnya yang hanya tukang bajai, dan anaknya menyesal hidup miskin dan dia marah kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjual barang-barang elektronik yang ada di rumahnya untuk memenuhi keinginan anaknya. Menentukan sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga. Ayah protagonis, antagonis, anak yang selalu marah pada ayahnya, dan penumpang bajai yang marah-marah dan menjahati si bajai. Menentukan alur. Seorang ayah yang bekerja menjadi seorang bajai yang ingin memenuhi keinginan anaknya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi langsung kita koreksi aja ya. Berbeda enggak observasinya? Berbeda ya? Harusnya bagaimana tadi observasinya? Dia langsung kepada masalah, bukan mencari sumber melakukan penulisan ya. Ya, kelompok susah ya. Dibuat sumbernya dari mana gitu ya. Kita kan masih melakukan pengamatan. Oke? Oke anak-anak ibu. Jadi kalian tadi sudah membuat kerangka cerpen berdasarkan film ya ibu sajikan ya. Sajikan sebuah film. Pada saat disajikan sebuah film ada yang nangis, ada yang sedih ya. Nah, sebenarnya kalau kita menghayati sebuah film, maka itu akan mempermudah kita dalam menentukan strukturnya ya. Oke anak-anak ibu. Bisa kita ulang apa saja sih yang dimuat dalam membuat sebuah kerangka atau menulis sebuah kerangka? Coba silakan, siapa bisa? Apa saja langkah-langkah dalam membuat kerangka cerpen? Tunjuk tangan lah, jangan gitu, yuk. Ya, Resti apa saja? Biar saya. Yang pertama. 1. Observasi. 2. Menentukan judul dan tema pada cerpen. 3. Menentukan latar belakang cerpen. A. Latar waktu. B. Latar tempat. B. Latar waktu. C. Latar suasana. 4. Menentukan para tokoh. A. Protagonis. B. Antagonis. C. Tritagonis. 5. Menentukan struktur. Bagian orientasi, muncul masalah, komplikasi. 6. Menentukan sudut pandang. 7. Menentukan alur. Iya, jadi ada berapa? Ya. Tingkat pemahaman kalian terhadap apa yang kita pelajari pada hari ini ya. Ini tulis nama dan kelas. Udah siap? Langsung tutup, tunjuk tangan, Ibu Putih ya. Ya boleh no? Ya. Oke, cepat-cepat ditutup ya. Yang belum memahami mengenai langkah-langkah dalam menulis cerpen, ada beberapa orang ya, Fabiano, Ibnu Saiful, kemudian Rafli ya, termasuk juga untuk kepada